Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam pembuatan video, yang mana pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dimas Wicaksono, SE MAK. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang uang. Nah, uang itu sendiri adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, produsen, distributor, dan juga konsumen. Dengan uang, tentu kita bisa membeli segala macam kebutuhan rumah tangga kita seperti pangan, sandang, keperluan dapur, dan juga bahan pokok lainnya. Dengan uang juga kita bisa bepergian kemana-mana. Dengan uang kita bisa menikmati makanan yang enak, tentunya segala macam bisa kita dapatkan dengan uang. Nah, artinya uang di sini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan negara dan dari kehidupan dunia ini. Nah, untuk fungsi uang sendiri ada beberapa fungsi uang yang penting, yaitu suatu benda yang dinamakan uang dipergunakan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai tukar menukar. Jadi ada 4 fungsi uang. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar menukar, yang mana alat tukar menukar ini didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, di mana uang adalah sebagai perantara di antara mereka. Nah, dengan uang tersebut seseorang bisa memilih atau membeli barang tersebut. Dengan demikian uang sebagai harga dari barang dan uang juga bisa diperhatikan pandangan-pandangan dari teori modern yang berdasarkan dari suatu analisa makro, bahwa secara makro uang mempunyai fungsi yang tertentu dalam masyarakat, yaitu sebagai perantara dalam pertukaran, sehingga suatu benda yang dianggap sebagai uang. Nah, oleh karena itu uang yang berfungsi sebagai alat tukar menukar yang sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari, walaupun setiap orang tidak menyadari peranan uang dalam kehidupannya. Nah, fungsi uang yang kedua yaitu sebagai satuan hitung, yang mana di sini uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Fungsi uang yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nah, bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang, tentu ini akan dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya, mereka akan menyimpan uang tersebut dalam bentuk uang tunai, baik disimpan di rumah ataupun disimpan pada bank atau pada pihak-pihak lainnya. Nah, M. Keynes dalam teori liquidity
Preference mengemukakan bahwa berbagai alasan mengapa orang cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Nah, ketiga alasan itu adalah yang pertama alasan transaksi, yang kedua alasan untuk berjaga-jaga, serta alasan untuk berspekulasi. Nah, fungsi uang yang keempat yaitu standar pencicilan utang, di mana kegiatan utang piutang adalah berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya uang digunakan untuk membayar utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran, akan bisa meningkatkan usaha perekonomian atau usaha-usaha perdagangan, karena uang telah bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur pembayaran tersebut. Lalu ada jenis uang, yang mana jenis uang berdasarkan bahan. Yang pertama yaitu standar etnas. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar di mana ada standar baku emas, baku perak, dan standar kembar. Baku emas baik inti emas, baku welas emas, baku cadangan emas. Nah, untuk baku cadangan emas ini mencakup pada standar perak, standar kembar, dan full body and token money. Lalu ada baku uang emas, di mana di sini adalah sejumlah emas dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai satuan baku. Baku uang emas ini juga biasa disebut dengan gold coin standar. Yang selanjutnya ada baku inti emas, yang mana mata uang emas tidak beredar yang menjadikan alat pembayaran yang sah adalah uang yang lain daripada emas. Akan tetapi pembayaran luar negeri dipergunakan emas dalam bentuk batangan. Baku inti emas itu sendiri biasa disebut dengan gold bullion standar. Lalu ada baku welas emas. Nah, keuntungan dari baku welas emas itu adanya penghematan terhadap cadangan emas, serta pemerintah dapat mengawasi peredaran emas. Ini biasa disebut dengan gold exchange standard. Nah, lalu ada jenis uang berdasarkan bahan yang lain yaitu uang kertas, yang mana uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar menukar. Selain itu juga sebagai fungsi yang lain adalah orang tentunya lebih banyak condong untuk menggunakan uang kertas. Kenapa? Karena uang kertas adalah ongkos pembuatannya lebih murah daripada pembuatan uang logam, baik emas maupun perak. Nah, sebab kedua jadi salah satu penyebab mengapa orang lebih banyak condong menggunakan uang kertas itu adalah karena ongkos pembuatannya lebih mudah, lebih murah. Lalu sebab yang kedua karena uang kertas mudah dibawa dari tempat satu ke tempat lainnya. Terus mengapa orang banyak menggunakan uang kertas juga, yaitu yang ketiga sebagai bahwa uang kertas, jika kebutuhan suatu negara akan uang bertambah, maka kebutuhan tersebut akan mudah dipenuhi karena kertas mudah diperoleh. Lalu yang selanjutnya ada uang giral dan new money.
di mana penggunaan uang viral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro biliar dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara. Nah, dalam perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat, terutama dalam perkembangan perdagangan, uang kertas dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar, di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa ya, sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Ini juga ada full body and token money. Nah, selain dari uang kertas dan uang viral ini, ada juga full body and token money, yang mana ini adalah uang yang bertanda atau uang yang dinilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, atau uang yang nilainya sebagai suatu barang untuk tujuan yang sifatnya moneter, seperti timbul pada pembuatan yang bahannya dari logam yang sedang kita bicarakan, yang terdiri dari emas, perak, di mana persyaratan harus bisa terpenuhi. Yang pertama, yang dapat digeser dari pemakaian moneter kepada pemakaian non moneter. Yang kedua, adanya kebebasan masing-masing individu untuk melebur atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa ongkos. Jadi uang itu sendiri mempunyai nilai sebagai sesuatu, tetapi uang ini dapat peredarannya bisa mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai uang itu, biasanya mempunyai nilai yang tidak penuh, dalam arti bahwa nilai intrinsiknya bisa lebih kecil dari nominalnya. Lalu ada nilai uang, yang mana nilai uang ini mencakup kepada penawaran uang atau jumlah uang, kecepatan peredaran uang, jumlah barang yang didagangkan. Ada beberapa teori yang mengupakan tentang nilai uang. Yang pertama yaitu teori Ricardo, yang disebut dengan teori jumlah yang sederhana atau asli, adalah teori yang memperhatikan hubungan yang khusus antara lain uang dengan jumlah uang. Nah, Ricardo sendiri menyimpulkan, merumuskan sebagai M KP atau P sama dengan 1 per K kali M, yang mana M-nya di sini adalah jumlah uang, P-nya tingkat harga, dan K-nya adalah faktor yang tetap. Lalu teori yang kedua, yaitu teori kuantitas Irving Fisher. Ini sebenarnya kelanjutan dari teori Ricardo yang disempurnakan lagi dengan memperhitungkan kecepatan peredaran uang, peredaran barang dan jasa. Jadi teori Ricardo tadi lebih tidak memperhitungkan kecepatan peredaran uang. Selanjutnya disempurnakan oleh teori kuantitas, yang mana teori kuantitas ini lebih memperhitungkan kepada kecepatan peredaran uang dan barang jasa. Teori ini mengungkapkan atau merumuskan bahwa nilai uang itu adalah M kali P sama dengan V
kali T. M-nya itu money, V-nya adalah velocity of circulation of money, T-nya volume of trade, V-nya itu price. Yang mana P-nya di sini merupakan harga tenden variabel yang tergantung sepenuhnya pada M, T, dan P. Kemudian bisa kita lihat bahwa M, V, dan T ini adalah variabel yang bebas atau independen, walaupun sebenarnya ini dipengaruhi juga oleh P secara tidak langsung. Artinya bila tingkat harga tinggi, maka V akan besar, dan berarti keadaan akan mendekati inflasi, ya. Dimana V-nya ini tergantung dari beberapa faktor yang terjadi di masyarakat dan sangat berkaitan erat dengan perkembangan uang dari jumlah barangnya. Yang pertama, nah, teori yang terakhir yaitu ada teori kuantitas Robertson. Dia merumuskan bahwa M sama dengan K T P. Nah, pada dasarnya teori Robertson dan Fisher tidak banyak perbedaan gitu. Mereka mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang sama. Perbedaan antara dua teori ini terletak pada cara pendekatannya saja gitu. Jadi uang, teman-teman, jadi uang itu bisa membuat kita sebagai bisa untuk memperoleh apa saja dengan uang dengan mudah gitu. Uang juga bisa mempermudah untuk pembelian perekonomian atau kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun nilai uang ini tidak selalu sama. Ini berbeda-beda menurut teori. Ada tiga teori yang kita bahas tadi, ada teori Ricardo, ada teori Robertson, dan teori Fisher. Nah, ketiganya ini masing-masing mempunyai pandangan tersendiri tentang uang gitu. Nah, untuk teori kuantitas Robertson dan Fisher ini hampir sama kesimpulannya. Mereka lebih mengedepankan atau lebih merumuskan kepada percepatan peredaran uang. Sedangkan untuk teori Ricardo itu tidak memperhitungkan peredaran kecepatan uang itu sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai uang.